Ayo men sama Dok. Mau curhat toh. Mau curhat, hati-hati ya, jangan menyebut nama siapapun secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Kamu cantik banget Dok. Oh my god. Bisa curhat nggak Ceh? Bisa, silakan. Yang penting jangan menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Kamu sudah Oke. Iya. Saya sudah sering itu lihat channelnya Cece kok, jadi tahu. Gimana sih? Gini Ce, ini rasanya nyesek juga sih sebetulnya. Cuman gimana ya? Masalah family Ce. Masalah keluarga? It's okay kan Ce? Enggak, iya. Oke. Saya sebetulnya udah lama Ce di sini, 2005. Ya, karena masalah ekonomi, saya punya anak kan waktu itu masih kecil. Saya tinggal masih umur 2 tahun setengah kayaknya, segituan. Habis itu oke lah, suami sudah mengizinkan kan. Terus saya alhamdulillah waktu itu memang cepat banget, 3 bulan udah bisa terbang ke Hong Kong gitu. Majikan baik, jaga newborn baby. Habis itu sampai kontrak ketiga Cek, tapi berjalan 5 tahun. Terus majikan yang laki-laki lost job, jadi kan financial problem lah istilahnya. Terus kan finish kontrak. Jadi waktu itu Cece karena suami nggak kerja, jadi kan otomatis waktu itu masih underpay kan, zaman segitu kan gaji masih 1.800, libur 2 kali, kalau libur 3 kali dipotong 100, itu pokoknya wow. Itu karena kita saya masih baru jadi ya nurut kan Jack gitu kan. Habis itu udah 2 tahun itu uang nggak ada Jack karena potongan gaji 6 bulan ya kan. Habis itu sisanya buat bayar hutang, buat apa karena suami nggak kerja, buat susu anak gitu kan. Anyway 2 tahun udah nggak ada uang. Terus saya bilang sama suami, oke nambah kontrak ya oke nggak pulang ya nggak apa-apa gitu. Terus 2 tahun lagi saya beli rumah Cece, beli rumah sama tanah gitu kan. Ya Allah nangis aku kalau ingat ini. Habis itu oke, terus kontrak yang ketiga ini mau cuti, rencana cuti 1 tahun. Terus dengar dia ada perempuan gitu kan. Terus saya nggak kuat mau cuti gitu kan. Terus habis itu saya bilang sama kace saya yang di rumah yang rawat anak, saya nggak kuat Mbak kalau pulang kalau kayak gini. Ya udah aku terusin lagi ya kerja, bilang gitu. Terus Mbak saya bilang ya nggak apa-apa, anak kamu masih kecil kok, dia pun nggak pernah nanyakan ayahnya gitu. Ya, oke. Terus saya lanjut lagi oke. Terus saya kan udah cari majikan lagi kan, finish kontrak kan, meskipun interminute kan karena dia lost job gitu kan majikan. Oke. Alhamdulillah semua dipermudahkan di sini Kak Ce, dipermudahkan. Habis itu terus saya dapat job dari juga di daerah Kowloon, Habis itu pasangan suami istri dari keturunan Cina sama Indonesia gitu kan. Semua bisa bahasa Indonesia, tapi kakeknya yang om yang saya jaga kan meninggal karena diabetes gitu. Otomatis Cece continue lagi karena saya jobnya newborn baby dan saya bisa. Terus dia bilang ya oke, kamu terusin aja ya karena saya mau planning mau punya baby. Oke Cece, saya bilang gitu. Habis itu ya itulah Cece itu. Terus kan itu sudah tingkat sabar itu sudah nggak ada. Waktu itu saya kerja dan suami masih belum cerai kan, suami saya terus uring-uringan terus nangis, pokoknya bengkar terus gitu kan Cek. Terus saya sudah mentok, ini gimana ini kok kayak gini. Saya mau ngomong jujur ke dia, kamu maunya apa, saya nggak kuat. Karena apa? Pasti dia mau cerai gitu kan. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau anak saya punya ayah tiri atau ibu tiri gitu kan. Jadi saya pendam saya pendam. Oh my god. Saya pendam, ya oke lah. Di detik itu saya sudah nggak kuat. Saya
harus tanya meskipun itu jawabannya udah memang harus pisah. Ya Allah, beri kekuatan. Saya mikirnya gitu, semalam itu udah nggak bisa ngomong, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Ya udah, saya cuman berdoa kalau memang bisa jalan terbaik, ya Allah, ya nggak apa-apa. Saya siap besok harus telepon gitu. Ya Allah, Cece, saya telepon di waktu usek WC. Karena memang si tante bilang kalau kamu jangan sering main HP. Enggak tante, saya bilang gitu. Itu udah karena nggak kuat. Saya telepon dia. Ya, kenapa gitu kan? Ya aku mau tanya, sebetulnya yo wis lah. Aku cuma tanya, kamu jawab sejujurnya. Kamu memang ada perempuan tak? Aku kan bilang gitu. Iya, emang apa? Arek lo nang Hongkong saiki golek ono, peduk ono beh. Oh my god. Jadi aku langsung lemes, ya wis Leng ngono ya wis lah, ya wis enggak apa-apa tak jolke gitu. Udah terus aku lemes nangis. Tante sampai dengar saya itu di WC itu nangis. Ada apa gini. Tante langsung aku itu dirangkul, ada apa kamu suamiku, tante suamiku gini. Terus dia kasih support aja. Ya oke lah, nggak apa-apa. Kamu masih cantik, kamu nggak usah kamu mikir gini-gini. Yang penting anak gitu kan. Terus habis itu, wah mereka scare banget sih. Aku langsung dibawa ke mall. Ya udah, kamu mau apa, beli. Jangan mikir itu, jangan mikir suami ya gini. Ya oke, Cece, habis itu kan udah, ya udahlah, aku udah nggak mau telepon, nggak mau apa, udah saya tata kembali hidup saya. Habis itu ya udah, Cece, dia masih tega-teganya minta rumah harta gono gini yang saya beli tadi. Masya Allah. Habis itu sama pihak keluarga bilang, ya udahlah, nggak usah dipikir terlalu larut gitu kan. Terus masih sang suami itu kan masih minta harta gono gini. Terus aku pertahankan itu demi anak kan. Terus aku bilang gini, kamu cobalah bercermin sama kamu sendiri, nggak usah malu sama saya, sama family aku atau anak aku, nggak usah. Kamu satu sen pun nggak ada loh beli rumah itu, tapi kenapa kamu minta? Toh yang selingkuh kan kamu, bukan aku akan bilang gitu, Cece. Terus dia nggak mau. Menurut hukum dia ego banget, dia ego. Mungkin aku yang terlalu orangnya sabar, atau mungkin orang yang terlalu oke lah. Saya memang orangnya seperti itu, sifatnya gampang kasihan sama orang lain, memang seperti itu. Habis itu terus aku bilang gini, nggak bisa, ini demi anak, ini pun punyanya anak, bukan punya aku bilang gitu. Aku takutnya nanti kamu nggak macem-macem gitu, dari sekarang aja kamu udah kayak gini, aku bilang gitu. Habis itu terus dia oke lah, aku kasih cerminan untuk berkaca sama diri sendiri. Malulah kamu, jangan malu sama siapapun, malulah sama kamu sendiri. 1 sen pun kamu nggak ada andil kok. Kenapa kamu ikut mau ambil, padahal kamu yang selingkuh, bukan aku bilang gitu, Cece. Habis itu terus dia ya oke lah. Besoknya terus dia nggak mau telepon, dia nggak mau tanya lagi masalah itu. Oke, anyway udah kelar, Cece, udah kelar. Terus habis itu family udah tahu ya masalah ini. Masalah udah clear, Cece, udah clear ini. Sekarang ganti masalah kakak saya, Cece, yang sungguh terlalu. Saya kan banyak saudara kan, saya 7, nomor 1 laki, nomor 2 laki sudah almarhum, terus nomor 3 Cece, nomor 4 juga Cece, nomor 5 Cece juga, nomor 6 saya, terus ada adik laki-laki, semua sudah punya family gitu. Yang anehnya sekarang udah clear kan, saya udah cerai kan. Sekarang udah tahun berapa, Cece, udah lama kan ini, dari 2005 sampai sekarang masalah udah clear dari suami, kita sudah cerai gitu kan. Habis itu masalah sekarang itu
Ya Allah, bertubi-tubi terus Cece. Padahal aku nyalain apa loh? Aku selalu tanggung jawab sama anak dari kecil sampai besar, sama sama orang tua. Masya Allah, aku bukan istilah ngundat-ngundat, bukan seperti itu. Cuman aku ini kayaknya udah melakukan tanggung jawab aku sebagai ibu anak. Sampai anakku sekarang udah nikah kan. Terus sebagai anak ke orang tua, aku perasaanku nggak pernah aku nyanyiakan orang tua, nggak pernah, bener loh. Tapi kenapa cobaan kok terus ada dari semua kakak saya 3 itu juga seperti itu, Kak Ce?